Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Mandi dengan NIM akhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis forensik terkait kasus Chromebook Gate, yaitu kasus pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan yang diduga mengandung praktik kecurangan dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Di sini untuk latar belakang kasusnya, kasus Chromebook ini merupakan salah satu kasus pengadaan barang publik yang cukup besar di Indonesia. Program ini itu awalnya bertujuan untuk mendukung digitalisasi pendidikan melalui pengadaan perangkat Chromebook untuk sekolah-sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, itu muncul dugaan markup harga yang tidak sesuai spesifikasi perangkat dengan kebutuhan sekolah. Harga yang dibayar pemerintah itu mencapai sekitar 10 juta rupiah per unit, sedangkan harga pasarnya itu hanya sekitar 4-5 juta rupiah. Karena itu, kasus ini tuh menjadi menarik untuk dianalisis dari perspektif akuntansi forensik. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas peran digital forensik dalam mengungkap kecurangan. Jadi digital forensik ini digunakan untuk menelusuri jejak digital yang ditinggalkan selama proses pengadaan, misalnya dengan memeriksa metadata dokumen, log aktivitas sistem e-procurement, serta riwayat akses server. Melalui proses tersebut, investigator itu dapat mengetahui apakah terdapat indikasi kolusi antara penyusunan spesifikasi dengan vendor tertentu atau adanya manipulasi data dalam proses tender. Yang selanjutnya itu ada tantangan hukum dalam menjaga integritas bukti digital. Jadi walaupun bukti digital ini sangat membantu proses investigasi, terdapat beberapa tantangan hukum yang perlu diperhatikan. Bukti digital itu harus dijaga keasliannya agar dapat diterima di pengadilan. Selain itu juga ada risiko penghapusan data, sabotase, serta kendala yurisdiksi apabila data tersimpan di server luar negeri. Karena itu, proses pengumpulan dan penyimpanan bukti itu harus mengikuti standar dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada proper evidence management. Jadi pada bagian selanjutnya ini, proper evidence management atau pengolahan bukti yang benar dalam kasus ini itu setiap bukti baik fisik maupun digital harus dijaga melalui prosedur chain of custody. Artinya setiap perpindahan bukti itu harus dicatat dengan jelas mulai dari penyitaan hingga persidangan. Tujuannya untuk memastikan integritas bukti tetap terjaga dan tidak dapat diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Selanjutnya ada money laundering dan transactional financial fraud. Jadi kasus ini juga memiliki potensi tindak pidana pencucian uang apabila benar terjadi markup harga yang besar, maka keuntungan ilegal yang diperoleh itu dapat mencapai triliunan rupiah. Uang tersebut berpotensi dicuci melalui 3 tahapan, yaitu placement atau penempatan dana, layering atau penyamaran transaksi, dan integration, yaitu memasukkan kembali dana ke dalam ekonomi formal sehingga terlihat legal. Jika dana mengalir ke luar negeri, itu maka diperlukan kerjasama antar negara untuk melacak dan mengembalikan aset tersebut. Selanjutnya ada economic damage. Jadi selanjutnya ini pada economic damage, kerugian utama itu berasal dari selisih antara harga yang dibayarkan pemerintah dengan harga pasar yang sebenarnya. Berdasarkan perhitungan dalam makalah ini,
Potensi kerugian negara itu dapat mencapai triliunan rupiah. Selain itu juga terdapat kerugian tidak langsung karena banyak perangkat yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Nah, untuk komersial demand, selain negara, pihak lain yang dirugikan itu adalah vendor kompetitor yang sebenarnya memiliki produk dan penawaran yang lebih kompetitif. Karena adanya dugaan manipulasi tender, mereka kehilangan kesempatan memperoleh kontrak secara adil. Jadi kerugian ini disebut komersial damage atau kerugian komersial yang dapat dihitung berdasarkan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila proses tender itu berlangsung secara jujur. Selanjutnya ada litigation service. Jadi pada bagian ini membahas peran akuntan forensik dalam proses litigasi. Akuntan forensik ini membantu jaksa dalam menganalisis dokumen keuangan, menghitung kerugian negara, serta menyusun laporan investigasi. Di persidangan, akuntan forensik juga dapat bertindak sebagai saksi ahli yang menjelaskan hasil analisis secara objektif dan profesional kepada hakim. Untuk kesimpulannya, kasus Chromebook ini menunjukkan bagaimana kecurangan dalam pengadaan publik dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Melalui pendekatan akuntansi forensik, berbagai bentuk kecurangan itu dapat dideteksi, dibuktikan, dan ditelusuri secara sistematis. Oleh karena itu, akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mendukung transparansi akuntabilitas dan pengadaan hukum terhadap kasus korupsi pengadaan.